alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana nih teman-teman kabarnya? Pada sarapan belum? Sudah. Kayaknya pada semangat ini. Habis sarapan apa ya? Telur. Mbak, ya? Sama sayur, Mbak. Kalau Mbak Maya? Telur juga. Mas lagi? Kalau saya nugget tadi. Oh, sama nugget ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan melakukan konseling kelompok seperti yang sudah teman-teman ketahui, bahwa di mana ini tujuannya kita akan mengentaskan masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Nah, untuk konseling kelompok ini juga kita ada asasnya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nanti di mana asas kerahasiaan ini semua segala informasi yang kita peroleh di kelompok ini kita jaga rahasianya, hanya kita aja yang tahu. Dan di sini juga ada asas keterbukaan. Nah, nanti saya harap teman-teman semua terbuka ya, teman. Misal ada masalah yang bisa diceritakan, bisa diungkapkan. Ada juga di sini adanya asas kesukarelaan. Di sini teman-teman mengikuti kegiatan ini sukarelakan atau ada paksaan tidak kan? Sukarela. Alhamdulillah kalau secara sukarela. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya, kita di sini saya punya game namanya I make the face, you make the sounds. Ini kalian pasti yang punya TikTok, punya Instagramnya tahu nggak gamenya kayak gimana? Belum tahu, Mbak. Nah, jadi I make the face, you make the sound itu aku membuat ekspresi, kamu membuat suaranya. Nah, nanti misal aku berekspresi, nanti Mas Levi bisa kemungkinan suaranya tuh kayak gimana? Ya, misal gini. Nah, itu suaranya kira-kira gimana, Mas? Kiu. Oh ya, berarti misal kayak gini berarti suaranya kiu gitu. Nah, paham kan teman-teman? Ya, nanti dimulai dari Mas Reza atau dari Mbak? Ya. Ya, coba nanti Mbak Dea yang buat ekspresi, Mbak Lia yang suaranya kayak gimana. Nah, nanti Mbak Lia yang ekspresi, Mbak Kalian suaranya kayak gimana. Nanti sampai selesai ya. Coba Mbak Lia. Bismillah. Gitu ya. Kalau sekarang Mbak Lia ekspresinya gimana? Di ekspresi dulu nanti. Ya. Oh ya. Yuk. 1, 2, 3. Ini lucu banget ya. Sekarang Mbak Kalian yang ekspresi, nanti Mas Levi ya Yang Nah, menebak. ini dilihatin dulu ekspresinya. Ayo, yuk. 1, 2, 3. Udah bisa dideteksi nih Mas Levi soalnya gitu. 1, 2, 3. Oke, yang selanjutnya Mas Levi, nanti saya. Oh ya. Ya. Oh ya. Siap? 1, 2, 3. Itu baik banget. Oke, sekarang saya yang buat ekspresi, nanti Mbak Dea yang suaranya gimana ya? Siap? Siap. Oke, teman-teman. Aduh, ini kayaknya udah pada terbakar nih ya. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, sudah siap semua kan teman-teman? Siap. Oke, kita mulai ke kegiatan yang selanjutnya. Nah, sebelumnya di sini saya ada lembar yang namanya lembar informed consent. Ini bisa teman-teman pahami dulu, teman-teman baca. Nah, kalau sudah teman-teman baca, nanti bisa teman-teman isi dan tanda tangani ya.
selanjutnya teman-teman ikuti yang saya katakan ya. Tangan kanan ada di sebelah dada kiri. Oke, ikuti saya ya teman-teman. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini Melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini secara jujur dan terbuka. secara jujur dan terbuka. Dan saya akan merahasiakan segala informasi yang berkaitan dengan konseling kelompok ini. Saya harap nanti kalian bisa menerapkan ya teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya di sini kita akan merumuskan nih, apa sih sebenarnya masalah yang sedang kita alami. Dan di sini saya ada lembar perumusan masalah terkait kedisiplinan belajar. Nah, bahwa kita ketahui bersama kedisiplinan belajar itu sangat penting ya teman-teman. Nah, namun dalam pelaksanaannya tentu kita memiliki nih banyak hambatan, banyak masalah yang tentunya mengganggu dalam proses kita belajar. Nah, di sini silakan teman-teman isi terkait apa sih yang sebenarnya menjadi masalah. Di situ kan ada dua kolom untuk bisa teman-teman jawab. Yang kolom pertama itu teman-teman bisa jawab ya atau tidak. Yang selanjutnya adalah keterangan permasalahan yang sedang teman-teman alami. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Mbak. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Misal ada kata-kata yang boleh dipahami, teman bisa tanyakan ke saya ya. Ini dijawab iya atau tidak. Sudah semua?
Iya, belum. Ini Mbak. Gak boleh contek-contekan ya. Sudah semua? Oke. Teman-teman, di lembar itu kan ada 4 kolom. Jadi 4 kolom itu terkait apa sih sebenarnya aspek-aspek yang ada dalam disiplin belajar. Tentunya kalian kan ada jawab yang ada ya dan ada tidak. Di sini siapa yang akan menyampaikan teman-teman terkait apa yang sudah ditulis? Siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Silakan. Ini dibaca satu-satu dulu. Ya. Yang pertama itu kan apakah Anda dapat mengatur waktu belajar Anda? Jawabannya tidak. Karena kadang saya itu belum bisa membagi waktu. Apalagi saat di rumah kan kadang misal lagi belajar terus kadang orang tua tuh nyuruh gitu loh, suruh ini terus kan nanti jadi nggak jadi belajar, jadi malah bantuin orang tua gitu. Apalagi kan orang tua saya kan juga jualan gitu loh. Jadi ya itu kadang belum bisa membagi waktu, mengatur waktu untuk belajar. Langsung ada 2 berarti. Nah yang kedua, apakah Anda sudah rajin dan teratur dalam proses belajar? Ini jawabannya kadang, karena ada di tengah-tengah. Karena saat saya belajar itu karena ini pas hanya ada tugas atau mau ujian aja. Kalau setiap hari belajar itu saya tuh belum belum rajin gitu. Terus yang ketiga, apakah Anda memberikan perhatian yang baik saat belajar di kelas maupun di rumah? Ya, jawabannya ya, karena saya ini cukup perhatian ketika sedang belajar, karena memperhatikan apa yang sedang dipelajari, terus nanti yang saya peroleh saat saya belajar itu apa, biasanya saya mengulangi lagi, itu kan juga cukup perhatian. Ya, yang terakhir ini ada, apakah Anda sudah tertib saat belajar di kelas maupun di rumah? Ini juga tengah-tengah ya, kadang tidak, karena kalau saya di kampus itu insya Allah sudah. Tapi kalau di rumah itu ya tadi itu karena banyak gangguan itu jadi belum tertib. Oh ya, berarti Mbak Valen sendiri untuk permasalahannya tuh kadang-kadang belum bisa ya memanajemen waktu untuk kita belajar ya. Tadi karena ada gangguan keluarganya minta tolong atau tadi belum memaksimalkan manajemen waktu. Nah, tapi Mbak Valen yang biasanya paling menjadi masalah tuh yang mana? Sebenarnya kalau yang buat belajar itu kadang saya itu masih sering ini loh menunda-nunda. Kayak udah niat nanti mau belajar, tapi pas udah sampai waktunya yang udah ditentuin dari tadi itu malah nggak jadi gitu ya. Berarti di sini Mbak Valen tuh sering menunda-nunda. Misal udah ditetapkan nih, misal jam setelah sholat isya mau belajar, tapi kadang pas udah sampai jamnya tidak dilaksanakan. Ya kan normal. Terima kasih Mbak Valen. Yang selanjutnya siapa yang mau? Saya. Yang pertama, apakah Anda dapat mengatur waktu belajar Anda? Jawabannya itu kurang bisa ya Mbak. Karena saya itu kurang bisa mengatur waktu karena terkadang saya masih terpengaruh oleh kegiatan lain. Seperti ketika saya itu belajar, saya tiba-tiba tuh pengen scroll TikTok, scroll media lainnya gitu. Nah ini tuh berdampak pada kemampuan memahami materi dan terkadang itu ketika saya mengerjakan tugas-tugas itu, saya juga mengerjakannya kurang maksimal karena itu terpengaruh oleh sosial media itu.
Yang kedua, apakah Anda sudah rajin dan teratur dalam proses belajar? Jawabannya belum. Saya belum rajin dan teratur dalam belajar. Saya terkadang belajar hanya ketika ada tes atau ketika sambil mengerjakan tugas. Biasanya jika tidak ada tugas itu saya jarang untuk belajar maupun mengulas kembali materi yang diberikan oleh guru saya gitu. Oke, berarti ini memang hampir sama ya kayak Mbak Kolen ya. Misal ketika kita ingin belajar, tapi kok ada gangguan dari luar, ada gangguan dari lingkungan kita, sekitar kita yang membuat kita tidak jadi nih. Misal udah mau belajar tapi tidak terganggu. Tapi untuk perhatiannya sendiri, Mbak Lia gimana? Kalau perhatiannya itu saya masih antara iya dan tidak ya, Tidak, Mbak. setengah-setengah ya. Terkadang itu ketika saya di kelas itu saya masih kurang memberikan perhatian kepada dosen yang memberikan materi gitu Mbak. Saya masih sering ngobrol sendiri gitu. Terus ketika di rumah itu saya juga kurang memperhatikan dengan saya itu tidak mengulas materi kembali gitu atau enggak dengan kurangnya mengerjakan tugas begitu Mbak. Tapi itu apa pasti nggak Mbak? Misal kalau setiap mengerjakan tugas pasti Mbak Lia itu kurang perhatian atau hanya saat-saat tertentu saja? Hanya saat-saat tertentu saja Mbak. Ketika saya seperti merasakan capek gitu atau enggak ketika saya banyak kegiatan-kegiatan lain gitu Mbak. Terima kasih ya Mbak Lia. Iya. Yang selanjutnya siapa antara Mas Levi sama Mbak Lia? Yang pertama, apakah Anda dapat mengatur waktu belajar Anda? Jawabannya belum, karena saya belum bisa berkonsisten dalam mengatur waktu belajar. Seperti kadang kalau semangat banget, kadang kalau udah males banget kayak gitu Mbak. Kadang juga kalau misal di rumah saya lagi keponakan saya itu datang jadi berhari-hari, itu jadi malas banget kalau mau belajar kayak gitu. Terus, apakah Anda sudah rajin dan teratur dalam proses belajarnya? Jawabannya juga belum. Karena dalam biasanya misal karena saya itu mengerjakan tugas, jika ada tugas itu saya itu nggak yang ini loh Mbak, nggak yang mepet deadline gitu. Jadi saya itu iya, tapi negatifnya itu sering kayak misal baru setengah atau berapa persen terus udah saya tutup laptop, saya buka HP, saya scroll kayak gitu. Nah itu belum teratur mengerjainnya kayak gitu. Terus apakah Anda memberi perhatian yang baik saat belajar di kelas maupun di rumah? Jawabannya juga tengah-tengah, karena kalau saat di kelas tuh saya berusaha untuk memperhatikan banget, karena saya takut kalau misal saya udah nggak mudah sama materi yang diberikan tuh saya udah malas juga untuk mempelajari sendiri gitu. Jadi saya sebisa mungkin memperhatikan kalau di kelas, tapi kalau di rumah itu ya itu kadang-kadang saya jadi malas, jadi nggak buka materinya kayak gitu. Terus apakah Anda sudah tertib saat belajar di kelas maupun di rumah? Jawabannya tengah-tengah juga Mbak. Kalau di kelas saya juga, karena kalau di kelas kan juga belajar, kalau di kelas kan nggak boleh main HP gitu. Jadi kita fokus belajar. Kalau di rumah kan terserah kita, ya. Jadi kadang belajar 5 menit terus sekolahnya 1 jam. Hampir rata-rata sama ya. Soalnya kalau emang kita tuh fokus tuh sulit gitu loh. Misal ada gangguan entah itu dari handphone atau dari orang lain atau bahkan dari mungkin yang hal-hal gak terduga, itu kan bisa tentunya mempengaruhi fokus kita belajar ya. Terima kasih Mbak Dia. Selanjutnya yang terakhir Mas Levi, silakan Mas Levi. Ya, yang pertama, apakah Anda dapat mengatur waktu belajar Anda? Jawabannya tidak. Karena kalau pas saya belajar tuh saya biasanya belajar sambil voice sama teman, kayak teleponan sama teman-teman banyak. Biasanya itu kita kan kalau belajar kan, nah, saya kalau tugas atau gimana tuh diajakin main gitu. Wah, itu gangguan lagi Ya, kan ya. gitu ya. Udah pada berisik ganggu pembelajaran. Kadang-kadang pas di pertengahan belajar atau lagi nyari materi gitu, tiba-tiba ada bilang live -1 haluran. Nah itu menjadi bimbang sekali. Mau belajar atau main game itu masih menjadi yang susah saya ini bagi waktu. Yang kedua, apakah Anda sudah rajin teratur dalam proses belajar? Nah, jawabannya belum. Nah itu karena belajarnya saya itu ya disambi itu. Yang lain biasanya saya sambil baca komik, sambil scroll artikel gitu.
dapatnya satu, komiknya ada dapat berapa banyak gitu. Kebanyakan komiknya. Nah, yang ketiga, apakah Anda memberikan perhatian yang baik saat belajar di kelas maupun di rumah? Jawabannya kalau di kelas perhatiannya baik, tapi kalau di rumah enggak. Gangguan tadi. Gangguan yang tadi banyak banget gangguannya. Ditambah lagi kalau teman ngajak main keluar ya Mbak ya, misalnya ajak ke mana gitu, Magelang atau kemana. Yang terakhir, apakah Anda sudah tertib saat belajar di kelas maupun di rumah? Nah, kalau tertibnya mungkin belum sih Mbak. Jadi ini Mas Levi misal setiap ingin belajar tapi ada itu masih bisa B atau hanya kadang-kadang? Pasti bisa, karena inspirasinya sambilnya. Oh berarti gini ya, Mas Levi itu modelnya tuh kalau misal belajar tuh harus ada yang nemenin, entah Iya. itu temennya atau suara-suara musik Iya, gitu kan. iya. Jadi nggak boleh sepi ya. Iya, nggak boleh sepi, harus ramai. Oke, terima kasih Mas Levi. Oke teman-teman, boleh dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, bisa saya ambil kesimpulan bahwa kalau teman-teman ini permasalahannya yang paling mendasar itu adalah pada manajemen mengatur waktu untuk kita belajar ya teman-teman. Emang mengatur waktu belajar itu sulit sekali ya, karena emang kita ada faktor dari bukan dari diri kita sendiri, kita sendiri itu nggak bisa mengontrol gitu. Nah, teman-teman di sini saya juga ada yang namanya lembar goal setting. Dimana goal setting ini adalah akan membantu teman-teman untuk merumuskan apa sih sebenarnya yang ingin saya rubah dari diri saya, ingin mencapai tujuan apa sih sebenarnya saya untuk mencapai kedisiplinan belajar itu. Nah di sini saya juga punya lembar yang namanya goal setting, bisa teman-teman pahami dan teman-teman isi juga, bisa dipahami dulu. Dan kalau sudah teman-teman pahami, bisa teman-teman isi. Mbak izin tanya, berarti yang nomor 1 itu kita harus mengetahui dulu perubahan positif dari yang tadi kita tulis, Mbak. Ya, misalkan tadi Mbak Dian kan belum bisa konsisten nih menyusun waktu. Nah, sebenarnya kalau kita bisa menyusun waktu, hal apa sih sebenarnya hal positif apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil, entah itu tugasnya terselesaikan dengan cepat atau kita sendiri bisa enjoy setelah kita, kan kalau misal kita ada tugas nih nggak bisa deadline-nya hari Sabtu, tapi kok kita tuh dari hari Senin itu menunda-nunda, pasti kan perasaan dan pikiran kita itu kan kacau gitu kan, memikirkan tugas. Jadi misal kalau kita konsisten dan mengatur waktu, misal langsung nih, misal ada tugas langsung kita kerjakan. Nah tentunya kan selama hari-hari menunggu deadline itu kan kita nggak kepikiran kan Mbak. Nah jadi seperti itu, misal perubahan hal positifnya itu apa sih yang bisa kita laksanakan ketika kita tuh menjadi konsisten dalam belajar. Kemudian sedikit saya menambahkan bahwa kalau kita menyusun tujuan itu kan pasti tujuannya kan harus realistis dan harus bisa tercapai. Maka kita ini ya berusaha serealistis mungkin apa sih yang sebenarnya bisa saya lakukan, entah itu sulit atau susah, itu kita pikirkan hal-hal yang sangat realistis gitu, yang sekiranya diri kalian itu mampu kayak gitu kan.
Mas Levi sudah. Sudah. Oh ya, Mas Levi kalau pernah aja. Alhamdulillah cepat. Dibahas. Nunggu yang lain ya, Mas. Kalau yang kerugian apa? Bagaimana kemungkinan kerugiannya itu tuh kerugian gimana maksudnya? Ya, maksudnya tuh kerugian itu bukan secara itu ya Mbak, secara real kerugian. Maksudnya kerugian itu misal kita sudah konsisten, hal apa sih sebenarnya yang kita korbankan? Misal tadi, jadi waktunya untuk bermain berkurang, aku waktunya untuk bersenang-senang berkurang, nah, seperti itu. Ya, sudah. Oke, karena yang pertama Mas Levi, nah saya mau dengar nih apa sih sebenarnya goal settingnya Mas Levi dalam mencapai kedisiplinan tadi. Coba bisa Mas Levi sampaikan ke teman-teman semua. Ya, goal setting saya meminimalisir bermain sama teman-teman. Tujuannya sangat realistis dikarenakan meminimalisir bermain sama teman-teman itu sangat mudah ya Pak. Tinggal kita menolak rasakan bermain terus ya udah terlaksana, terus kita tinggal fokus sama yang ingin kita fokus ya seperti belajar atau yang lain. Nah, bagaimana kemungkinan manfaatnya? Manfaatnya menambah konsisten belajar, fokus dalam bidang kuliah dan yang lain. Terus bagaimana kerugiannya ya rugi ya selain sama teman. Rugi ya itu Mas. Rugi. Punya untuk bersenang-senang ya itu. Iya. Iya ketemu. Terus Ya, berarti Mas Levi untuk menolak sendiri Mas Levi sudah bisa. sudah. Terima kasih Mas. Yang selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan? Tujuannya yaitu saya bisa manajemen waktu dengan baik, tidak terpengaruh oleh hal-hal lain seperti sosmed tadi, dan sehingga tugas-tugas bisa terselesaikan dengan baik. Nah, apakah tujuan ini realistis? Kalau menurut saya realistis Mbak, karena saya ingin merubah diri saya dengan lebih baik lagi dalam memanajemen waktu belajar saya. Kalau kemungkinan manfaatnya saya akan lebih bisa fokus dan konsentrasi dengan baik sehingga tugas-tugas terselesaikan dengan baik lagi. Terus kerugiannya kalau saya tidak melakukan tujuan itu, ya ruginya ke diri saya sendiri Mbak, karena saya akan merasa cemas dan akan merasa kurang persiapan. Oke, berarti Mbak Lia sudah merasa bahwa kalau tujuannya Mbak Lia sudah sangat realistis, sudah sangat banyak manfaatnya, dan tentu juga kerugiannya itu ternyata malah merugikan Mbak Lia sendiri ya. Terima kasih Mbak Lia atas penyampaiannya. Yang selanjutnya Saya. Jadi perubahan positif yang saya kehendaki ini Mbak menjadi tidak menunda menyelesaikan tugas, tidak setengah-setengah menyelesaikan tugas, dan itu sama berusaha untuk jika belajar itu tidak membuka hati sama sekali, jadi bisa fokus. Nah, apakah tujuan ini realistis? Menurut saya iya, karena dengan tujuan ini membuat saya tidak menunda menyelesaikan tugasnya dan membuat saya berusaha untuk fokus dalam belajar.
Terus kemungkinan manfaatnya yang pertama, saya menjadi tidak terbebani dengan tugas karena saya sudah menyelesaikan, terus saya sudah tinggal menunggu dibuka aja pengumpulannya. Terus saya jadi bisa belajar fokus dalam belajar. Terus yang ketiga, bagaimana kemungkinan kerugiannya? Yang pertama, menjadikan saya memaksa diri saya untuk menyelesaikan tugas saat itu juga, dan menahan diri saya untuk tidak membuka media sosial apapun ketika belajar kayak gitu. Jadi di sini tujuannya Mbak Dea ini sangat realistis ya, karena emang sebenarnya ya mudah-mudah gampang untuk kita tuh menyelesaikan sesuatu kegiatan, tapi kok tidak dengan HP itu. Berarti di sini Mbak Dea benar-benar ingin tidak menggunakan HP atau tidak membuka medsos kayak Instagram, TikTok kayak gitu Mbak. Jadi lebih menghindari aplikasi-aplikasi yang membuat saya menjadi nanti ajalah yang ngerjain sekarang gitu. ya, berarti kalau untuk tapi juga untuk pelaksanaannya Mbak Dea ini apa ya, menekan diri sendiri gitu ya untuk tidak terpengaruh gitu. Oke, terima kasih Mbak Dea. Selanjutnya yang terakhir Mbak Valen, silakan Kak Rasa. Jadi tujuannya saya itu menjadi pribadi yang lebih baik dan memahami pentingnya mengatur waktu untuk belajar agar semua yang diharapkan itu bisa tercapai. Selanjutnya, apakah tujuan ini realistis? Insya Allah realistis, karena saya akan berusaha merubah diri dan meninggalkan hal-hal buruk yang kemarin-kemarin kayak menunda itu. Nah, terus bagaimana kemungkinan manfaatnya? Manfaatnya kita itu akan saya itu akan merasa lebih tenang, lebih santai, lebih plong gitu. Terus bagaimana kemungkinan kerugiannya? Nah, kerugiannya mungkin saya akan sedikit berubah dan hampir sama Mbak Dia tadi. Saya juga akan memaksa diri saya sendiri untuk berubah menjadi lebih baik lagi terus. Memaksa. Kan kalau kita terpaksa itu biasanya kayak males gitu. Nah, ini harus berusaha bisa memaksa diri saya sendiri. Terus yang biasanya saya kalau dimintain tolong orang tua atau orang lain itu pasti langsung bisa gitu. Nah, ini saya akan berusaha buat kayak ngomong lah, bentar saya lagi belajar gitu. Seenggaknya kalau misalkan yang dibutuhkan itu nggak terlalu urgent kan masih bisa nanti gitu. Jadi Mbak Valen, kalau bisa disimpulkan ya, kalau Mbak Valen itu tujuannya tuh hampir sama kayak Mbak Dea, dimana tadi Mbak Valen dalam pelaksanaan untuk mencapai kesulitan belajar itu Mbak Valen mengesampingkan nih hal-hal yang membuat sekiranya yang mengganggu dalam proses belajar. Nah, tapi juga di sisi lain Mbak Valen juga harus mengorbankan diri Mbak Valen, terus tadi bisa untuk menolak ketika Mbak Valen dibutuhkan orang tua. Nah, itu kira-kira nih Mbak Valen itu bisa terlaksana atau enggak? Ya, karena kan emang Mbak Valen belum terbiasa ya untuk, karena apa kan kalau orang tua juga minta bantuannya sama Mbak Valen tuh menurut Mbak Valen itu gimana? Ya kalau misalkan minta bantuannya kayak masih sepele, misal sepele kalau kan ya kalau itu kan masih bisa bentar gitu loh kan, kalau belajar kan nggak sampai 1 hari full kan ya. Jadi kayak kita belajar sebentar minimal ya berapa menit gitulah. Nah itu nanti setelah itu baru melaksanakan apa yang ya itu kelihatan ya perintah. Tapi kalau misalkan perintah itu tuh benar-benar harus saat itu juga ya udah nanti belajarnya setelah benar, tapi kan seenggaknya udah berusaha. Iya. Ya benar-benar benar-benar bahwa tadi dalam pelaksanaannya itu lebih baik dipaksa untuk menjadi baik daripada kita tidak dipaksa untuk menjadi baik. Ya intinya gitulah. Nah, teman-teman, itu goal setting atau yang sudah teman-teman rancang bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman laksanakan ya teman-teman bisa. Intinya itu bisa menjadi acuan teman-teman untuk berbuat yang lebih baik lagi. Nah, di sini rencananya teman-teman untuk melaksanakan tujuan yang agar terrealisasikan itu mulai dari kapan? Mas Levi? Saya mulai dari semester depan. Oh ya, karena ini kan liburan dulu ya. Oke, Mbak Valen sendiri? Ya baiknya secepatnya ya. Ya, betul. Baik, Kan coba. Ya, jujur cepat ya. Kalau Mbak Lia sendiri? Mungkin sama kayak Mas Levi. Oke, untuk semester depan. Iya. Kalau Mbak Lia sendiri? Saya juga, tapi
kan besok juga masih ada UAS terakhir, mungkin saya bisa menanamkan yang belajar tanpa membuka medsos itu Mbak untuk ujian besok. Oke. Nah di sini bisa ditambah sebenarnya teman-teman, tadi permasalahannya tuh paling di alami teman-teman itu terkait dengan susah mengatur waktu belajar. Nah, karena ada juga faktor dari luar, faktor dari diri sendiri, ada juga tadi belum bisa teratur nih ketika kita belajar, masih ada banyak gangguan. Nah tapi teman-teman semua juga sudah merumuskan tujuan atau goal setting yang bisa nih merubah perilaku buruk teman-teman menjadi yang lebih baik. Nah saya harap teman-teman bisa melaksanakan apa yang sudah teman-teman tulis, karena itu kan memang tujuan itu kan berdasarkan dari pikiran dan hati teman-teman semua ya. Nah sebelum kegiatan ini diakhiri, saya ingin meminta nih kesan dan pesan dari teman-teman semua. Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Saya berat. Oke, kesan dan pesan. Kesannya dari kegiatan ini untuk diri saya sendiri, terutama saya jadi bisa melihat bahwa kekurangan saya dalam hal belajar itu ternyata dalam konsisten mengatur waktu belajar tersebut. Terus saya juga dapat membuat goal setting ini, semoga besok saya bisa menanamkannya ini. Ya, amin. Terus kalau untuk pesannya ya itu, semoga kita semua selalu bisa menanamkan atau bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak lagi terganggu fokusnya. Makasih Mbak Dea. Selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan? Ini saya. Nah, kesan saya dari kegiatan itu ya seru ya, karena tadi kan juga ada permainan gitu ya. Itu. Nah, terus selanjutnya jadi tahu gitu loh, apa ya, permasalahan yang ternyata tuh teman-teman tuh juga ngalamin gitu loh. Jadi tahu kayak solusinya tuh gimana. Dengan kita udah membuat goal setting ini kan jadi kayak ada tujuannya, jadi kita tuh punya tujuan gitu, berubahnya untuk apa. Ini seperti itu. Dan pesannya buat teman-teman jangan lupa buat belajar, mengatur waktu, dan apa ya, semoga kita berubah menjadi yang lebih baik. Amin. Terima kasih Mbak Dea. Sangat menyentuh sekali ya teman-teman pesannya. Oke, yang selanjutnya siapa antara Mbak Lia dan Mbak? Oke Mbak, pesannya saya itu seru tadi ya Mbak. Terus saya itu bisa melihat permasalahan saya terkait saya itu belum bisa memanajemen waktu saya dengan baik. Saya masih terpengaruh oleh hal lain ketika belajar, dan saya bisa melihat goal setting saya dan melihat goal settingnya teman-teman juga, sehingga saya itu bisa belajar juga dari teman-teman. Terus pesannya semoga kita bisa saling sama-sama untuk memanajemen waktu dengan baik lagi. Oke, amin. Terima kasih Mbak Lia. Yang terakhir Mas Levi nih, pandai pesannya. Kesan dari saya asik, terus mengedukasi. Jadi kita bisa tahu, oh bukan saya doang yang merasakan masalah ini, jadi teman-teman juga tahu. Jadi tadi juga ada goal setting sama yang satu tadi apa Mbak? Mas, Goal setting sama apa yang tadi? oh tadi itu daftar perurusan masalah apa sih yang sebenarnya menjadi hambatan kita ketika kita melaksanakan ini. Nah itu sangat membantu biar teman-teman juga tahu masalah kita juga. Nah untuk pesan nggak usah banyak main game sih. Ya, berarti ini untuk pesan untuk diri sendiri ya. Pesan saya sama kalau teman-teman jangan kebanyakan main sama pas main-main dulu sama teman gitu. Oh iya. Fokus belajar. Teman-teman tuh dengerin itu pesannya dari Mas Levi ya. Oke, teman-teman, karena kegiatan ini akan kita akhiri, nah sebelumnya ini kita akan ada sesi pertemuan kedua. Nah, kira-kira teman-teman bersedia untuk melaksanakannya kapan? Besok minggu? Jangan ya. Minggu depan ya. Oh, minggu depan di sini lagi juga. Iya. Untuk jamnya? Sama. Sama. Berarti kita mulai jam 8 ya ini ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapan terima kasih ya teman-teman atas pekerjaan teman-teman tadi, dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya ketika
saya menyampaikan, saya berbicara dengan teman-teman, kita berdiskusi tadi masih banyak kekurangannya. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.